Dan kita juga kehilangan ekosistem hutan yang berfungsi untuk menyerap emisi karbon. Anomali cuaca ekstrim itu sebenarnya disebabkan oleh krisis iklim. Maka kami meyakinkan gitu ya, kita semua bahwa bencana yang terjadi di 3 provinsi itu bisa jadi akan berulang dan bisa jadi akan semakin meluas terjadi di wilayah-wilayah lainnya. Halo Sobat Bisnis, kembali lagi di podcastnya Bisnis Indonesia bersama saya Renita Sukma. Hari ini kita akan membahas soal isu kehutanan yang kembali menyeruak dan menjadi pembicaraan luas di tengah masyarakat menyusul berbagai kejadian. Pertama-tama ada polemik yang Taman Nasional Tesonilo hingga yang belum lama ini terjadi bencana ekologis di Sumatera. Tentu kalau membicarakan isu kehutanan tidak bisa lepas dari aktivitas masyarakat dan bahkan bisa berujung pada konflik agraria. Hal ini akan kami bahas atau bongkar lebih lanjut bersama dengan Uli Artasiagian, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia. Halo, apa kabar Mbak Uli? Kabar baik, Mbak. Selamat datang di kantor Bisnis Indonesia yang kedua kalinya. Iya, yang kedua kalinya. Saya pernah sekali podcast juga kayak 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu di studio ya sebelumnya ya, nggak sih? Studio. Saat ini kita mau ngasih lihat juga meja redaksinya Bisnis Indonesia. Dan karena kebetulan lagi ingin membicarakan soal isu yang sedang marak di sosial media sih sebenarnya. Ini bukan isu baru sebenarnya, tapi mungkin lebih panas lagi di media sosial akhir-akhir ini. Pertama soal isu kehutanan. Awalnya memang kita ketika menghubungi Mbak Uli tuh ingin membicarakan Tesonilo sebenarnya. Tapi sebelum kita hari H ternyata terjadi bencana di Sumatera dan kami melihat ini sepertinya berkaitan tentang kehutanan juga karena banyak teman-teman di media sosial mengkaitkan hal itu. Mungkin sebelum kita berbicara lebih jauh, aku mau nanya dulu sih Mbak. Dari WALHI itu kan selalu melakukan monitoring terkait kehutanan di Indonesia. Ada gak sih data dari WALHI tentang keadaan hutan Indonesia hari ini? Iya, jadi kita dudukkan dulu ya Mbak ya. Hutan itu dalam konteks tutupan hutan, bukan dalam konteks status kawasan hutan. Karena kalau status kawasan hutan, kita nanti terjebak nih apakah itu kawasan hutan negara atau bukan gitu. Nah kalau kita kemudian mengacu pada tutupan hutan, baik dia di kawasan hutan negara maupun di luar kawasan hutan negara, kami mencatat periode 2000 dari tahun 2000 sampai 2025 ada sekitar 30 juta hektar deforestasi hutan atau perubahan hutan, baik di kawasan hutan negara maupun di luar kawasan hutan negara. Jadi kehilangan tutupan hutan itu kira-kira atau kurang lebih 30 juta hektar. Nah, kemudian kita cek nih ya, apa sih sebenarnya yang memfaktori kenapa terjadi pembukaan tutupan hutan dalam skala yang sebesar ini hanya dalam waktu 25 tahun kurang lebih. Kita melihat ternyata ada korelasi yang cukup kuat dengan ekspansi izin atau kemudahan pemberian izin ya di Indonesia. Nah, kami melihat gitu ya sekarang setidaknya ada puluhan ribu izin di Indonesia, baik itu izin tambang, izin HGU untuk sawit, monokultur skala besar, PBPH atau perizinan berusaha pemanfaatan hutan, pinjam pakai kawasan, lalu kemudian juga proyek-proyek energi dan proyek pembangunan lainnya. Nah kalau kemudian kita lihat berapa luas sih izin industri yang bertumpang tindih dengan kawasan hutan negara kita, itu ada sekitar 33 juta hutan kita yang tumpang tindih ya, kawasan hutan negara yang tumpang tindih dengan izin. Maksudnya apa? Jadi status kawasan hutan negara yang berdasarkan Undang-Undang Kehutanan, kewenangannya ada di Kementerian Kehutanan ya, namanya sekarang. Nah itu sudah kemudian di atas itu 33 juta hektar itu sudah ada
beban-beban izin, baik dia izin-izin di sektor kehutanan untuk logging, hutan tanaman industri, pinjam pakai kawasan, perhutani di Pulau Jawa gitu ya, dan berbagai izin-izin lainnya gitu. Jadi memang cukup banyak tuh izin yang ada di kawasan hutan kita. Nah, kalau misalnya kita ngelihat nih seberapa luas sih hutan alam tersisa di konsesi-konsesi izin kita, terkhususnya izin tambang, izin usaha pertambangan berarti hak guna usaha untuk monokultur sawit, lalu kemudian PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan, ada sekitar 26 juta hektar hutan alam yang bertumpang tindih dengan izin-izin tersebut. Jadi logiknya kalau kemudian konsesi-konsesi izin ini dibuka sesuai dengan izin yang diberikan oleh negara, maka kita akan kehilangan 26 juta hektar hutan alam di Indonesia. Kedepannya Gitu. itu berarti. Kedepannya, kalau kemudian izin yang eksis ini itu memang dioperasionalkan dan dibuka ya secara keseluruhan. Jadi ada keterancaman kehilangan 26 juta hektar hutan alam di konsesi-konsesi setidaknya di 3 sektor ini gitu. Nah, itu yang kemudian kalau kita tarik lagi dengan situasi hari ini, kehilangan ekosistem hutan dalam skala yang besar dan dalam durasi waktu yang cukup cepat gitu ya, itu sebenarnya membuat ekologis Indonesia itu semakin rentan. Oke. Karena apa? Karena kita itu ketika kita kehilangan hutan, kita bukan hanya kehilangan tegakan pohon, tetapi kita kehilangan biodiversitas di dalamnya. Kita juga kehilangan fungsi hutan yang kemudian menjadi penyerap air ya atau fungsi hidrologis, dan kita juga kehilangan ekosistem hutan yang berfungsi untuk menyerap emisi karbon. Sekaligus juga ketika hutan diubah itu kan juga melepaskan emisi dalam skala yang besar gitu. Nah, jadi semua ini kemudian terakumulasi membentuk satu krisis yang kita sebut dengan krisis iklim yang membuat sering sekali saat ini cuaca itu mengalami anomali yang secara drastis gitu. Jadi anomali cuaca ekstrim itu sebenarnya disebabkan oleh krisis iklim gitu. Nah, ketika kemudian anomali iklim ini mendorong terjadinya siklon senyar ya atau cuaca ekstrim tadi, maka kemudian ketika debit air hujan dengan sangat tinggi, kemarin kan sampai 300 ya, kalau nggak salah ya 300. Nah, ketika luapan air itu turun gitu ya atau menguap, maka kita juga kehilangan ekosistem hutan yang punya fungsi untuk menyerap itu. Nah, sehingga tadi Mbak, kerentanan kita itu semakin tinggi, risiko kita semakin besar ya karena krisis iklim gitu, kerentanan kita semakin tinggi karena ekosistem hutan kita terus-menerus hilang, dan ketika kemudian pemicu banjir dalam skala yang besar terjadi, maka kita kolaps seperti yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tadi sebenarnya udah di-mention sih Mbak terkait gimana dampaknya akhirnya pada krisis iklim, kita menjadi rentan. Tapi dari itu semua ada pembacaan gak sih Mbak dari temuan Walhi? Apa sih yang paling mengkhawatirkan? Mungkin tadi karena sudah disebutkan ya tadi jadi krisis iklim dan lain-lain, tapi ada pembacaan ke depannya gak? Kita udah melihat terjadi di Sumatera mungkin. Lalu ke depannya akan apa kalau akan seperti apa kalau ini terus terjadi? Iya, jadi di bawah satu situasi krisis iklim seperti ini, tentunya cuaca-cuaca ekstrim itu akan semakin sering terjadi ke depan. Anomali-anomali iklim itu semakin sering dan cepat terjadi ke depan gitu ya. Sementara di waktu yang sama kita juga kehilangan infrastruktur ekologis kita, tadi ya hutan, biodiversitas dan lain sebagainya, maka kami meyakinkan gitu ya, kita semua bahwa bencana yang terjadi di 3 provinsi itu bisa jadi akan berulang dan bisa jadi akan semakin meluas terjadi di wilayah-wilayah lainnya. Kalau kita lihat data sebelumnya ya Mbak ya, di Kalimantan Barat misalnya, pernah terjadi banjir dan sebulan nggak surut, ya kan? Di Kalimantan Selatan juga terjadi banjir,
di Lampung, di Bengkulu, di Gorontalo, dan di beberapa wilayah-wilayah lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang bencana yang difaktori oleh kondisi iklim itu semakin sering terjadi. Nah, kalau kita mengacu pada datanya BNPB, dalam 10 tahun terakhir, bencana hidrometeorologi itu adalah bencana yang paling sering kejadiannya. Gitu. Nah, tadi kalau kita balik lagi pada situasi ke depan di bawah krisis iklim itu tadi, maka kejadian ini akan semakin sering dan semakin cepat dan semakin luas terjadinya. Gitu. Jadi sebenarnya kita tidak ada kata aman di tengah situasi krisis iklim dan semakin rentannya kita dalam konteks ekologis. Gitu. Oke. Tadi kita udah ngomongin bencana ekologis, khususnya di Sumatera. Mungkin sedikit menggeser dan menurutku masih sama juga tadi lebih ke arah bencana ke depan dan lain-lain, tapi faktor utama kerusakan ini Mbak sebenarnya terutama hutan yang termasuk tadi, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Mbak. Tadi kan hutan ada beberapa, terus apa sih yang membuat faktor utama kerusakan hutan yang seharusnya dilindungi itu? Apa sih temuan Walhi sebenarnya? Jadi sebenarnya kalau kita mengacu pada Undang-Undang Kehutanan kan fungsi hutan itu dibagi menjadi 3. Fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Fungsi konservasi ini adalah satu kawasan hutan negara yang memang dia hanya diperuntukkan untuk usaha-usaha konservasi atau kegiatan-kegiatan konservasi. Dia nggak boleh ada aktivitas lain di luar kehutanan yang ada di sana, di dalam wilayah konservasi. Tapi celakanya ketika Undang-Undang 32 tahun 2024 terkait dengan konservasi dan keanekaragaman hayati, panas bumi itu boleh di wilayah konservasi. Geotermal itu boleh di wilayah konservasi gitu. Padahal kita tahu bahwa corak kerja dari geotermal ini kan sama persis dengan corak kerja pertambangan karena dia mengekstraksi panas bumi sampai ke dalam paling dalam wilayah tanah kita gitu kan. Nah, lalu kemudian fungsi lindung. Fungsi lindung ini memang diperuntukkan untuk aktivitas-aktivitas perlindungan, konservasi juga gitu ya. Tapi dia berkompromi gitu. Oke, boleh deh ada pertambangan di kawasan lindung, tapi jangan open pit ya, underground. Artinya di bawah supaya dia tidak mengubah bentuk atau landscape hutannya gitu. Tapi tetap dia bisa pertambangan. Kalau fungsi produksi, dia memang diperuntukkan untuk produksi. Ada produksi terbatas, artinya hutan produksi terbatas itu ya dia boleh dijadikan landscape untuk produksi gitu ya. Tapi ada batasan-batasannya, misalnya kelerengan dan lain sebagainya. Ada hutan produksi tetap gitu ya, hutan produksi, dan itu memang ya bisa diproduksi, bisa dikelola dan lain sebagainya, dan hutan produksi untuk konversi, jadi dia cadangan untuk diubah statusnya menjadi areal peruntukan lain. Nah, ketika kemudian kita lihat nih kawasan hutan kita ini, baik di hutan lindung, hutan produksi gitu ya, itu juga banyak izin-izin yang sudah membebani kawasan hutan kita gitu ya. Tadi saya sebutkan di awal ya, izin-izinnya itu banyak banget gitu, mulai dari izin di sektor pertambangan, kemudian izin di sektor kehutanan atau PBPH, bahkan sawit ya. Padahal sawit itu nggak boleh ada dalam kawasan hutan, baik kalau kita merujuk di Undang-Undang Kehutanan maupun Perkebunan. Jadi dia harus dilepaskan dulu status kawasan hutannya. Tapi kita pernah punya catatan 3,4 juta hektar sawit ilegal dalam kawasan hutan kan? Itu di tahun berapa tuh, Pak? Itu sampai tahun lalu sebelum kemudian Satgas Penertiban Kawasan Hutan itu bekerja untuk melakukan pengambil alihan oleh negara ya, wilayah-wilayah yang tadi dikelola secara ilegal oleh swasta gitu. Tetapi kan ketika diambil alih oleh negara juga melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan, dimensi pemulihan dan penyelesaian konfliknya kan tidak menjadi hal yang utama ya Mbak ya. Jadi di banyak kasus, misalnya saya mau kasih contoh di Sumatera Utara, di register 40, seluas 40.000 hektar waktu itu kawasan hutan dibuka menjadi kebun sawit oleh PT Torganda, lalu kemudian ditertibkan oleh Satgas meskipun dia tidak pakai Perpres 5 tahun 2025 tapi pakai putusan pengadilan waktu itu. Tetapi setelah diambil alih oleh negara,
wilayah itu diserahkan kepada Agrinas. Oke. Ya. Di Kalimantan Barat juga, ya kan, lahan milik Surya Darmadi ketika diambil alih oleh negara melalui Satgas PKH, meskipun tidak pakai Perpres 5 tahun 2025, tapi pakai putusan pengadilan kasus korupsinya gitu ya, tetapi kemudian diserahkan kepada Satgas PKH. Diserahkan kepada Agrinas oleh Satgas PKH. Yang kita tidak tahu apakah Agrinas dalam hal mereka mengelola lahan itu, mereka juga mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Apakah misalnya ada AMDAL-nya, apakah ada izin lingkungan dan izin-izin lainnya, apakah kemudian statusnya masih kawasan hutan negara atau dilepaskan. Jadi kami melihat juga pengambil alihan ini hanya untuk mengganti pemain yang sebelumnya itu swasta, lalu kemudian sekarang Agrinas. Gitu. Belum ada keterbukaan Mbak terkait itu tadi? Belum ada keterbukaannya. Jadi itu juga jadi problem kita ya. Keterbukaan informasi publik, keterbukaan untuk partisipasi publik dalam memantau dan mendapatkan informasi serta data terkait dengan itu juga sangat terbatas dan itu masih menjadi tantangan masyarakat sipil gitu. Mungkin tadi udah di-mention ya Mbak, kaitan antara korporasi dan mungkin pemangku kebijakan kita juga, pembuat kebijakan. Tapi kemarin yang menariknya di kasus Tessonilo itu penolakan justru lahir di masyarakat. Penolakan keras sampai ada perusakan di kemarin Tessonilo. Kalau Mbak sendiri melihat ini apa yang terjadi sebenarnya antara tadi kita sempat ngomongin mention soal isu ekologi dan juga menjadi akhirnya konflik agraria di tingkat masyarakat itu sendiri. Iya. Nah, kalau kita potret Tessonilo sebagai case, Walhi itu melihat proses penertiban kawasan hutan kan ini tetap pakai Satgas ya. Ya. Penertiban kawasan hutan di wilayah Tessonilo itu tidak komprehensif kerjanya gitu. Kenapa? Karena case Tessonilo itu harus dilihat basisnya adalah trajektori atau historis. Ya, kenapa kemudian Tessonilo itu sekarang situasinya begitu gitu. Nah, kalau berdasarkan catatan Walhi ya, terkhususnya teman-teman Walhi di Riau yang kemudian juga memantau bahkan juga cukup lama bekerja di wilayah Tessonilo, jauh sebelum status kawasan hutan negara dilekatkan di Taman Nasional ya, itu sebenarnya adalah wilayah yang dihidupi oleh masyarakat adat pada waktu itu, atau dengan kata sederhananya itu adalah wilayah adat. Hutan adat berarti sebenarnya. Iya. Hutan adat bagi masyarakat adat. Tapi dalam konteks yang lebih besar itu adalah wilayah adat gitu. Penetapan status kawasan hutan itu kan, rezim kawasan hutan itu kan baru ada sekitar tahun 70-an ya, 1970 dan lain sebagainya. Banyak wilayah ditunjuk kemudian menjadi kawasan hutan negara lalu ditetapkan. Dan itu terjadi secara tidak partisipatif atau serampangan. Masyarakat tahu bahwa itu adalah wilayah adatnya, itu adalah hutan adatnya, tetapi secara sepihak kemudian negara menunjuk itu menjadi kawasan hutan negara gitu. Nah, itu yang terjadi di Tessonilo awalnya gitu ya. Lalu kemudian negara menunjuk itu menjadi kawasan hutan negara dan kemudian pada satu titik waktu tertentu masuklah ekspansi sawit ke sana gitu. Perusahaan masuk, terus kemudian para pemilik modal masuk. Ya, kita tahu dalam proses itu juga pasti ada peralihan, baik peralihan hak ya, ataupun peralihan pengelolaan gitu ya, yang tadinya itu ada di masyarakat adat, lalu kemudian beralih ke perusahaan atau ke para pemodal yang memiliki tanah-tanah dalam skala yang luas gitu ya. Berubahlah kemudian landscape hutan itu menjadi sawit dalam skala yang besar gitu ya. Nah, di tengah-tengah itu, selain memang banyak sekali masyarakat yang berpindah hak pengelolaannya atau hak kepemilikannya dari wilayah tersebut, yang ada tadi menjadi hak pengelolaan korporasi ataupun kemudian individu juga banyak ya. Tapi luasannya luas banget, Mbak. Individu? Iya, 20 hektar dan lain sebagainya gitu. Jadi memang kalau itu tidak diurai, dia akan jadi persoalan yang semakin berat dan semakin kompleks. Lalu kemudian di tengah ekspansi sawit itu hilanglah habitat gajah. Ya, selain tadi problem-problem perpindahan hak, hilangnya wilayah adat dan lain sebagainya. Lalu kemudian masuk sampai kepada konflik satwa ya, gajah kehilangan habitat gitu, dan sekarang ya
kita ngelihat ya, dan kalau kita baca berita hanya beberapa ekor gajah lagi tersisa di sana gitu ya. Jauh dari informasi bahwa hanya tinggal beberapa gajah lagi, gajah tersingkir, masyarakat udah tersingkir lebih dahulu sebenarnya di sana. Gitu. Konflik agrarianya sebenarnya udah lama. Sudah lama sekali terjadi. Nah, lalu kemudian Satgas PKH datang dan mengambil alih wilayah tersebut, Tesonilo itu, tanpa kemudian mengurai kompleksitas situasi dan konflik tadi. Sehingga kemudian sekarang terjadilah penolakan untuk pengambil alihan lahan atau konflik di masyarakat gitu ya. Nah, itu sebenarnya situasi yang terjadi di sana gitu. Tetapi pertanyaannya, apakah ini harus diselesaikan? Iya, ini harus diselesaikan, tapi menurut kami harus dengan cara-cara yang komprehensif gitu ya. Misalnya dalam konteks pengambil alihan itu, yang harus dilakukan adalah selain mengurai konfliknya dan situasinya, harus juga dimensi penyelesaian konflik dan pemulihan lingkungan tuh menjadi dimensi yang utama gitu. Ada kawasan-kawasan yang mungkin harus dipulihkan ya untuk menjadi habitat gajah. Itu. Tapi ada juga wilayah-wilayah yang itu harus dikembalikan kepada masyarakat karena mereka punya hak atas wilayah itu gitu ya. Meskipun misal sebelumnya ada terjadi peralihan dan lain sebagainya. Tapi penyerahan tanah kepada masyarakat itu juga nggak boleh dipukul rata. Gimana tuh nggak boleh dipukul rata? Jadi tanah itu hanya boleh diberikan kepada masyarakat yang memang punya hak atas tanahnya gitu ya, dan bagi masyarakat yang tidak memiliki tanah gitu Mbak. Nah, kita tahu tadi saya menyebutkan bahwa banyak juga kelompok-kelompok yang punya lahan dalam skala yang besar di sana ya, tuan-tuan tanah tadi ya, tuan-tuan tanah kecil itu. Nah, itu kemudian sebenarnya bisa didekati dengan dua cara. Satu, pakai undang-undang perkebunan, artinya bagi orang yang punya tanah di atas 25 hektar, dia harus punya izin UKL-UPL. Dia sebenarnya sudah terkategorisasi sebagai perkebunan. Tapi skalanya memang sedang ya, tidak luas. Sehingga kalau dia punya lahan di atas 25 hektar, maka dia sebenarnya harus punya izin UKL-UPL. Gitu ya. Kalau kemudian dia sampai ribuan ya, dia harus punya HGU. Gitu. Nah, lalu kemudian masyarakat yang punya lahan tadi di bawah 20 hektar tadi gitu ya, itu sebenarnya juga bisa memiliki tanah itu gitu ya. Tetapi kemudian harus didekati dengan jangka benah gitu. Jadi jangka benah ini sebenarnya adalah kamu bisa ya mengelola sawit di dalam kawasan hutan, tapi hanya satu daur usia. Usia sawit itu kan 25 tahun ya. Jadi boleh ya sampai 25 tahun aja. Setelah itu tebang sawitnya gitu ya, dan jangan kemudian replanting dengan tanaman sawit baru. Harus direhabilitasi dulu. Iya, harus dikembalikan ke fungsi semula, tapi dengan tanaman kehutanan yang punya nilai ekonomis. Itu yang sebenarnya kita mau ya dalam konteks Tesonilo gitu. Dan itu bisa dilakukan kalau tadi cara mendekatinya itu dengan sikap yang komprehensif. Dengan cara yang komprehensif. Nggak boleh membabi buta negara melalui Satgas ambil alih Tesonilo gitu ya. Kita mau hutankan, sementara ada masyarakat di sana dan lain sebagainya. Konflik agrarianya tertinggal gitu. Nah, akhirnya sekarang pecah kan. Terjadi protes, gelombang protes yang cukup besar gitu dari masyarakat. Berarti yang tadi ya Mbak, karena tidak bisa ditampik kalau ada nilai ekonomis tadi masyarakat tadi bergantung pada si sawit itu. Benar. Jadi itu yang luput mungkin ya dari Satgas PKH itu sendiri. Jadi kalau masyarakatnya harus diusir dari sana karena dianggap ilegal ya, nggak punya izin di Tesonilo, pertanyaannya mau dikemanakan masyarakat di sana? Kita belum menghitung berapa jumlah jiwa masyarakat di sana ya, gitu. Mau dikemanakan gitu? Mau dipindahkan, terus dipindahkan kemana? Mata pencariannya gimana? Emang negara mampu menjamin? Dan lain sebagainya. Jadi ini kayak menimbulkan masalah baru Mbak. Kalau kemudian dia hanya didekatin dengan
solusi pengambil alihan melalui Satgas. Oke. Yang tadi yang luput tadi, masyarakat mau dikemanainnya itu dulu yang harus kita tanya ya. Iya, betul. Mungkin selanjutnya Mbak, tadi kan sempat di-mention ini adalah sebenarnya juga tempat satwa gajah seperti itu. Aku juga sempat melihat, aku rada lupa webnya apa, tapi ada web yang memang secara khusus membahas Tesonilo sebagai tempat konservasi gajah. Iya. Apakah dengan keadaan seperti ini Tesonilo itu sebenarnya masih bisa disebut taman nasional ketika sudah banyak tergeser oleh kebun sawit itu sendiri, Mbak? Sebenarnya Mbak, kalau fungsinya sudah bukan hutan lagi, apalagi itu fungsinya konservasi, dia harus ditinjau kembali. Artinya mungkin ada bagian wilayah yang memang secara fungsi dia masih kawasan hutan dan itu konservasi, dia masih bisa menjadi wilayah taman nasional. Atau misalnya lindung dan lain sebagainya, tapi dia masih bisa menjadi kawasan hutan negara gitu ya. Di bagian misalnya di satu spot, di bagian tertentu gitu ya. Nah, tapi misalnya di kawasan yang itu sudah sawit semua, sudah ada rumah warga dan lain sebagainya, fungsinya udah nggak hutan lagi gitu. Ngapain statusnya masih status kawasan hutan negara, apalagi fungsinya taman nasional atau konservasi gitu. Nah, ini sebenarnya dalam skala yang lebih besar dan menasional, Mbak, itu adalah wajah dari tata kelola hutan kita. Oh, tata kelola sangat berkaitan dengan tata kelola. Sangat berkaitan dengan tata kelola. Jadi sebenarnya itu bukan hanya terjadi di Tesonilo. Jadi banyak wilayah di Indonesia secara fungsi dia bukan hutan karena tutupan hutannya nggak ada lagi, tetapi secara status dia masih berstatus kawasan hutan negara. Di sanalah sebenarnya problem konflik teritorial di Indonesia antara wilayah masyarakat, wilayah rakyat dengan kawasan hutan negara. Gitu. Jadi memang mau nggak mau, kalau kita mau mengurai kompleksitas problem tata kelola hutan kita, meninjau kembali penunjukan dan penetapan status kawasan hutan negara itu harus dilakukan. Harus dilakukan, Mbak. Ya. Mungkin tadi rada menggelitik sih, makanya apakah kemudian masih bisa disebutnya taman nasional, tapi tadi kita ngomongin masyarakatnya mau ditaruh kemana, lalu satwanya bagaimana, Mbak? Kalau misalnya kita harus tinjau ulang, lain-lain. Ya, itu tadi, Mbak. Jadi bagi satu spot atau di wilayah tertentu di taman nasional yang masih memang fungsinya adalah hutan, dia masih bisa dijadikan habitat dari gajah, maka itu harus dipertahankan. Dan kalaupun misalnya ada di satu bagian tertentu pada wilayah itu yang memang tidak lagi hutan, tetapi tidak ada hak masyarakat di atasnya, tidak ada pemukiman di atasnya, maka itu harus dikonservasikan, dikembalikan ke fungsi semula, tebang semua sawitnya misalnya begitu kan, lalu ditanamin tanaman kehutanan. Gitu. Jadi memang panjang, cara yang komprehensif itu kan memang panjang ya, Mbak. Tapi dia meminimalisir konflik, dia meminimalisir problem yang jauh lebih besar nantinya. Jadi nggak jangka pendek aja. Kalau mau ngomongin soal isu kehutanan. Betul. Nah, tadi juga ngomongin kan udah Satgas nih, udah ada Satgas PKH sebenarnya. Mungkin tadi yang sempat luput adalah terkait solusi yang lebih komprehensif, menanyakan juga terkait masyarakatnya mau dikemanain. Lalu sebenarnya kalau pengen lebih jelas lagi, Mbak, aku mau nanya, terus gimana sih peran pemangku kepentingan sebenarnya dalam keberlangsungan hutan, apalagi konservasi ya, mungkin kalau untuk kasusnya Tesonilo itu sendiri. Ya, pemangku kepentingan mungkin kita bisa bagi jadi 3 kelompok besar ya. Satu pengurus negara, satu itu swasta, ya, korporasi, para pemilik modal, pemilik tanah dalam skala besar itu satu kelompok. Kelompok yang lain masyarakat, dan mungkin kelompok yang lain itu adalah satwa, gitu ya, atau ekosistem. Gitu. Jadi ada 4 kelompok besar. Kalau kita kelompokkan nih di dalam Tesonilo. Pengurus negara itu kan diberikan kewenangan untuk menjaga satu wilayah di negara ini, baik itu ekosistem hutan maupun juga ekosistem di luar hutan gitu. Dan dia juga diberi mandat oleh konstitusi untuk memastikan hak-hak dasar masyarakat itu terlindungi gitu ya, dan kemudian biodiversitas di dalam satu kawasan itu terlindungi. Dia punya kewenangan itu sekaligus tanggung jawab ya. Sehingga kemudian dia sebenarnya punya kewenangan untuk kemudian melakukan penindakan ya terhadap
kejahatan-kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh subjek hukum lainnya. Bisa jadi itu korporasi, bisa jadi itu para pemilik tanah yang sangat luas tadi gitu. Nah, dengan kewenangan sebesar ini harusnya pemerintah ya, pengurus negara melalui Kementerian Kehutanan, dia bisa melakukan uraian terhadap kasus-kasus tadi, kasus Tesolino tadi ya, melihat trajektorinya, historisnya gitu ya, apa. ya memanggil masyarakatnya, manggil korporasinya, sekaligus para pemilik tanah dalam skala yang besar tadi gitu ya, dekatkan penyelesaiannya dengan satu boleh perpres gitu ya, tetapi kan kita punya undang-undang lain. Kita punya undang-undang perkebunan yang mewajibkan kalau orang punya lahan di atas 25 hektar dia harus punya izin UKL-UPL, di atas 3.000 dia harus punya HGU dan lain sebagainya gitu ya. Nah, lalu kemudian juga ada kepentingan ekosistem atau gajah yang itu juga harus dipenuhi oleh pengurus negara. Misalnya kayak tadi, ada bagian wilayah-wilayah yang memang harus dijaga karena secara fungsi dia masih fungsi hutan gitu ya, dan ada wilayah-wilayah yang memang secara fungsi dia tidak fungsi hutan lagi, tetapi dia bisa dipulihkan wilayahnya gitu. Lalu kemudian ada pihak kepentingan lainnya tadi masyarakat gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa mendudukkan secara historis bagaimana posisi masyarakat di sana atau rakyat di sana, maka sebenarnya negara juga harus memastikan ada proses penyelesaian konflik yang adil bagi mereka gitu kan. Saya sederhana Mbak, tinggal dicek gitu ya. Berapa kepala keluarga, terus kemudian dia punya lahan di mana gitu ya. Kalau misalnya dia punya lahan di mana, bagaimana relasi mereka dengan tanahnya gitu ya. Ataupun misalnya bagi masyarakat yang tidak punya tanah di sana, undang-undang reform UUPA kita kan soal agraria kan itu mewajibkan negara untuk memberikan tanah kepada orang yang tidak memiliki tanah sebenarnya. Bisa memakai UUPA dalam konteks penyelesaian konfliknya gitu ya. Lalu kemudian supaya misalnya si sawit-sawit ini tadi si masyarakat tidak bergantung pada sawit-sawit itu terus gitu ya. Maka dia harus dilekatkan dengan jangka benar tadi. Benar. Kamu boleh ya kelola sawitmu yang ada sekarang di kawasan ini gitu ya. Tapi pakai jangka benar ya. Kamu hanya boleh 25 tahun. Setelah sawitmu tidak beroperasi lagi atau tidak menghasilkan buah lagi, kamu jangan replanting. Tapi kamu mulai ganti dengan tanaman kehutanan. Tanaman kehutanan yang ekonomis dan yang bisa menghidupkan masyarakat. Ya. Jadi sebenarnya tidak perlu ya, maksudnya satu sisi kalau mau kemudian mengubah status kawasan hutannya boleh, tapi di sisi lain sebenarnya bisa juga tidak mengubah status kawasan hutannya dengan jangka benar, dengan pengaturan perkebunan dan lain sebagainya tadi. Mungkin terakhir Mbak, kesimpulannya mungkin sebenarnya tadi udah di-mention, tapi mungkin cara lebih singkat, jangka panjang yang harus dilakukan untuk mengatasi ini, tetap melestarikan hutan tetapi tidak melupakan konflik agraria atau melupakan masyarakat di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Iya, jadi dalam jangka panjang memang harus ada perubahan mendasar dalam konteks perlindungan dan pengelolaan hutan kita gitu. Jadi paradigma yang harus dibangun itu bukan hanya lagi paradigma ekonomi ansih gitu. Tetapi dia harus digeser menjadi paradigma yang menitik beratkan keadilan baik dalam konteks ekosistemnya atau ekologinya maupun rakyatnya. Dalam dimensi rakyat ini kan juga banyak, ada dimensi ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Jadi memang satu wilayah hutan itu nggak boleh hanya dilihat bahwa tegakan pohonnya punya nilai berapa rupiah gitu. Tapi ada fungsi-fungsi lain yang nyaris sebenarnya nggak bisa digantikan, nyaris tidak bisa dihitung secara rupiah, dimaterialkan gitu ya. Dan kalau misalnya hutan itu hilang, maka semua itu hilang gitu. Jadi memang poin saya adalah harus ada paradigma baru yang menitik beratkan keadilan dalam konteks ekologi atau keadilan ekologis dalam menata, mengelola gitu ya, dan kemudian melindungi hutan kita gitu. Dan paradigma itu hanya juga bisa menjadi basis dalam proses revisi Undang-Undang Kehutanan yang sekarang sedang berjalan. Kami sebenarnya mendorong adanya revisi total Undang-Undang Kehutanan, Mbak. Karena kalau misalnya hanya merevisi beberapa pasal saja, itu nggak akan mampu
menjawab problem yang ada tata saat kelola ini. hutan kita Tata yang kelola. sudah buruk tadi gitu. Jadi memang kita harus punya satu undang-undang yang baru yang mampu punya paradigma yang berbeda gitu ya, bahwa negara itu bukan lagi penguasa tunggal dalam konteks hutan gitu ya, tetapi ada masyarakat, ada rakyat, dan ada ekosistem yang juga harus dijaga. Oke. Terima kasih banyak Sama-sama. Mbak Aulit, dan tadi sudah dibahas dan mungkin kayaknya lebih komprehensif juga kita melihat kasus Tesonilo, karena yang tadi kita banyak lihat di media sosial sekedar kayak satwanya mati, masyarakat kok malah protes yang kayak gitu. Kita tidak melihat itu secara komprehensif kayak gitu. Sekian podcast Bisnis Indonesia hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama saya Renita Sukma kayak gitu. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Boleh sih, dadah. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia.